Yesus harapan jiwaku. Oh, 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 oh. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Oh, Yesus dia harapanku. Jemaat Tuhan, selamat berjumpa. Salam sukacita, salam bahagia di dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Selamat kita berjumpa dalam ibadah rumah tangga perdana Jemaat Immanuel Palu. Kita bersyukur bahwa semua ini boleh kita awali, boleh kita laksanakan di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam persekutuan ibadah. Saya jemput saudara sekalian untuk berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Buat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kembali kita nyanyikan Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Kita nyanyikan pujian Pengharapanku. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh
Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita kita di tahun yang baru ini, dimanapun saat ini kita berada, untuk membangun pujian dan penyembahan kepada Allah, kita tentunya semua mengalami sukacita yang besar untuk perbuatan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dinyatakan kebaikannya kepada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami persembahkan syukur dan pujian, sebab kebaikan-Mu nyata dalam setiap langkah hidup kami. Kami ada di hadapan hadirat-Mu dalam pujian dan sembah. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami mencari dan mau menemukan hadirat-Mu dalam kemuliaan-Mu. Dan saat ini kami membuka seluruh hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu, sabda kehidupan. Berkatilah kami semua. Berikan kami pengertian yang benar, dan biarlah firman-Mu ini memberikan sukacita dan menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kami sekarang dan sampai pada masa yang akan datang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama, saya siapkan dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yeremia 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Demikian pembacaan firman Allah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini kita berada, salam sukacita, damai sejahtera selalu biarlah meliputi seluruh hati, pikiran, dan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak pernah mengerti mengapa hidupnya bisa sedemikian ini. Misalnya, ia bertanya bagaimana dulu kalau dia orang yang susah, tiba-tiba bisa menjadi orang yang berhasil. Kalau dulu misalnya cara hidupnya cenderung kurang baik, tiba-tiba pada akhirnya dia bisa menjadi hamba Tuhan. Atau ada juga
orang yang bisa mempertanyakan mengapa hidupnya sedemikian dekat dalam pemandangannya, mengambil bagian dalam pelayanan, memberi diri untuk hal-hal yang baik, tetapi pada kenyataannya dia cenderung menjadi orang yang menurutnya syarat dengan pergumulan dan masalah-masalah yang tidak kunjung selesai. Nah, saudara-saudara, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan ini. Saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi. Bagaimana sesungguhnya setiap kita orang percaya hidup di dalam proses Tuhan. Pada awal tahun 1999, waktu saya masih menjalani masa vikariat di Jemaat Dasar Klasis Mamo Salato, saya menempuh perjalanan dari Luwuk menuju ke Poso. Berangkat dari terminal Luwuk pada waktu itu sekitar jam 2 naik Damri. Sebelum keberangkatan ke Poso, saya sempat mampir makan di terminal itu. Saya makan, saya ingat waktu itu harganya satu porsi makanan ada 3.000 tahun 99. Selesai makan, saya membayar dengan uang 10.000. Berarti masih ada 7.000 sisa. Lalu saya naik ke mobil, duduk di kursi nomor 2 bagian depan, tapi saya tidak lagi memeriksa sisa uang yang ada. Pikir saya bahwa mobil sudah akan segera berangkat, tapi ternyata masih ada jeda waktu yang cukup. Lalu naiklah ke mobil itu salah seorang penjual koran. Saya berpikir masih ada sisa uang 7.000, saya beli koran masih dapat. Saya belilah koran, lalu setelah saya ambil cabut uang, mengapa uang ini masih cukup banyak, masih ada 17.000. Saya pikir penjual makanan tadi salah mengembalikan uang itu ke saya. Tapi saya berpikir ya sudahlah, Anda sendiri yang salah. Saya langsung beli koran, tambah lagi ada penjual jeruk, saya beli lagi jeruk. Saya pikir nanti sehingga makan masih ada lagi modal. Begitu pemikiran saya. Tidak ada sama sekali niat untuk turun kembali mengembalikan uang itu. Lalu perjalanan menuju ke Poso, ketika sudah hampir malam, seingat saya malam waktu itu, sehingga makan di Padapu. Saya memesan makanan, sudah jadi dipesan, lalu saya mulai cari di mana sisa uang tadi. Ternyata sisa uang tadi saya tidak temukan. Saya coba kembali ke mobil mencari, karena sebentar akan bayar makanan. Sama sekali uang itu tidak ada lagi sisanya. Entah kemana dia hilang. Maka tinggallah saya membatalkan makanan pesanan itu dan diberi kepada orang lain, dan saya jadinya tidak makan. Saya duduk kembali di mobil menunggu penumpang yang lain selesai makan. Saya merenung, mungkin ini tadi adalah sebuah bagian teguran di mana saya tidak punya niat untuk mengembalikan uang yang dikembalikan yang tadinya salah. Dari situ saya menempuh perjalanan sampai ke Poso. Saya merenung dan memikirkan, ini adalah bagian cara Tuhan memproses kita untuk mengerti sebenarnya mana yang menjadi bagian kita dan mana yang menjadi hak orang yang tak boleh kita ambil. Dari situ saudara-saudara, saya secara pribadi diajarkan tentang pentingnya nilai kejujuran. Maka sejak itu saya selalu berpikir nilai pentingnya sebuah kejujuran. Saudara-saudara, itu adalah salah satu bagian proses kehidupan yang pernah secara pribadi saya alami. Pasti proses-proses yang lain Bapak Ibu juga punya pengalaman-pengalaman tersendiri. Maka dalam bacaan kita melihat bagaimana firman Tuhan yang datang kepada Yeremia dalam sebuah pengajaran
tentang kehidupan yang diproses oleh Tuhan di dalam caranya sendiri. Tuhan di sini digambarkan sebagai tukang periuk yang maha agung. Sebagai tukang periuk yang maha agung, Dia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita sebagai bejana bentukannya yang diciptakannya menurut kehendaknya. Nah, saudara-saudara, kalau kita memahami bahwa Tuhan adalah tukang periuk yang maha agung, maka kita percaya juga bahwa kita sebagai tanah liat, sebagai periuk atau bejana yang sudah diciptakannya, Tuhan memiliki visi dan misi yang besar untuk kehidupan kita. Maka pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita lewati dan lalui akan mengajarkan kita untuk tetap hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Apapun itu pengalaman kehidupan, baik senang maupun susah. Tuhan mengizinkan segala situasi untuk kita jalani dan kita lewati, sehingga menyadarkan kita bahwa kita sebagai tanah liat adalah ciptaan yang tidak punya kekuatan apa-apa, sehingga dipanggil untuk berserah dan mempertaruhkan seluruh hidup kita dalam bentukan tukang periuk yang maha agung itu. Saudara-saudara, kita bisa bertanya, kalau Tuhan mau membawa kita pada rencananya, kenapa Tuhan mengizinkan rangkaian pergumulan masalah dalam perjalanan kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, maupun kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bahkan umat manusia ada di muka bumi ini? Saudara-saudara, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyerah. Kalau Tuhan memiliki rencana untuk sebuah keindahan, di mana Ia membentuk kita menjadi benda yang bermanfaat, sebagai periuk yang memiliki nilai yang mahal, maka pertama, serahkan seluruh hidupmu dalam bentukan Allah. Berilah kehidupanmu untuk diproses dalam kehendak Allah sendiri. Maka kita akan melihat keindahan-keindahan di dalam hidup ini. Karakter orang percaya yang mau memberi kehidupannya untuk dibentuk, dia tidak akan pernah menyerah dengan hal apapun. Yang kedua, karakter orang percaya mau dibentuk oleh Tuhan sebagai tukang periuk, dia akan melihat apa sesungguhnya rencana besar Tuhan dalam seluruh langkah hidup kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, milikilah pengharapan itu, yakin bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan mulia untuk hidup kita. Bahwa ada keindahan-keindahan yang Tuhan siapkan untuk kita. Berilah seluruh hidupmu dalam bentukannya. Biarlah seluruh hidup kita jadi dalam kuasa dan kehendaknya. Amin. Saudara sekalian, setelahnya kita dilayani oleh pemberitaan firman, kita akan menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan untuk segala berkat yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan
setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bersyukur sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan atas segala kasih dan pemeliharaanmu dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami boleh ada di hadapan-Mu dalam pujian sembah, mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah melayani kami, yang menyadarkan kami sungguh bahwa siapakah kami ini, hanya tanah liat, bentukang tukang periuk yang maha agung. Itulah Allah yang kami sembah dan muliakan. Kami bersyukur bahwa Tuhan memiliki rencana yang mulia untuk seluruh kehidupan kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang bernilai dan bermanfaat, yang mengerjakan kebaikan dan menghadirkan damai sejahtera, bahkan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau juga Allah yang menjaminkan hidup dan masa depan kami, sehingga kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan dan sukacita dalam segala kenyataan hidup. Dan di atas semua itu Tuhan mengajarkan kami dalam bentukan-Mu untuk mengerti hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Kalaupun Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit dan membuat kami harus bergumul, di sana pun kami mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kebaikan kami. Karena itu Tuhan, kepadamu kami bawa seluruh kehidupan jemaat-Mu, setiap pribadi yang boleh bersama-sama ada dalam persekutuan ini, dimanapun saat ini jemaat-Mu berada. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan. Dan di atas semua itu kami mohon penjagaan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga di dalam perlindungan Tuhan kami aman kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Dan di atas semua itu kami mohonkan berkat-Mu nyata dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu. Karena itu sertailah mereka di tengah-tengah tugas kerja, bahkan usaha yang dijalankan, rencana-rencana hidup pribadi maupun keluarga. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik dan indah untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu. Maka kami jalani kehidupan ini dengan pengharapan yang sungguh, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami, itulah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami bawa para hamba-Mu dalam kebersamaan melayani saat ini. Saudara Ketsia, Saudara Patran, Bapak Raila Garonda, Bapak Roy Kalaena. Ya Tuhan, mereka semua memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua pemberian diri ini. Tuhan berkati dan sempurnakan semua pelayanan mereka. Dan kami bawa pula kehidupan mereka dalam tangan kasih-Mu, keluarga dan masa depan mereka. Karuniakan kesehatan, kekuatan. Bahkan pelayanan ini akan menghadirkan berkat-berkat yang baru dalam seluruh kehidupan mereka. Berkati pelayanan di Jemaat GKST Immanuel Palu.
Biarlah seluruh langkah hidup dan pelayanan kami akan menjadi sukacita dan berkat bagi jemaat Tuhan. Dan di atas semuanya itu nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, terus berkati pemerintah kami dalam upaya kami bersama-sama untuk proses penanganan COVID-19. Kami percaya bahwa di dalam kuasa dan kehendak-Mu, dalam waktu Tuhan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, semua terjawab hanya di dalam kasih-Mu, bahwa Tuhan menyatakan pemulihan dalam kuasa-Mu. Berkati mereka semua yang memberikan pelayanan, dan berkati juga mereka yang sedang menjalani pemulihan, sehingga di dalam kuasa kasih-Mu ada kesembuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini diberkati, dikuduskan supaya dapat dipakai sebagai alat pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami bawa dan sampaikan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri persekutuan kita, dijemput kita berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Kaulah Harapan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali.
Demikianlah ibadah kita saat ini telah kita jalani bersama, kiranya memberikan sukacita, kebahagiaan, pengharapan untuk menjalani kehidupan sekarang ini dan masa yang akan datang. Salam sejahtera, salam sehat selalu di dalam kasih Tuhan. Yesus